Alfian melangkah memasuki rumah sakit dengan tergesa-gesa, sementara Aisyah mengikuti dari belakangnya. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan. Disambut oleh sang ibu yang langsung memeluk putra dan menantunya bergantian. Kata dokter, ayahmu terkena serangan jantung ringan. Alfian langsung menghampiri ayahnya yang berbaring lemah di atas ranjang. Dia melihat jika ayahnya sedang tertidur. Kata dokter keadaannya sudah lebih baik, ucap ibu menghampiri putranya. Aku akan bertemu dengan dokternya dulu Bu, aku ingin tahu lebih detail keadaan ayah sebenarnya, ucap Alfian berpamitan. Alfian pergi meninggalkan ruangan, sementara Aisyah menghampiri ayah mertuanya dan duduk di sampingnya. Aisyah memijat perlahan kaki ayah, sambil berbincang dengan ibu mertuanya. Kamu di mana? Tanya Anita di ujung telepon. Tiba-tiba ayahku sakit, jadi aku pulang. Jawab Alfian seusai dirinya bertemu dengan dokter yang menangani ayahnya. Anita terdiam. Kenapa? Tanya Alfian heran. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Jawab Anita dengan serius. Soal apa? Ini penting. Aku tidak bisa meninggalkan ayahku yang sakit, jadi aku mengajukan cuti barusan. Kira-kira 3 hari lagi aku akan kembali ke kota. Baiklah, aku saja yang akan ke sana. Alfian terdiam sejenak tidak segera mengiyakan. Memangnya masalah apa yang ingin kamu bicarakan? Hubungan kita, jawab Anita pelan. Kenapa dengan hubungan kita? Tanya Alfian penasaran. Tunggu saja aku, kita bicara langsung. Baiklah. Alfian segera menutup teleponnya sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin Anita bicarakan dengannya. Akhir-akhir ini dia melihat jika sikap Anita memang sedikit berubah padanya, cenderung lebih diam bahkan menghindarinya. Alfian ingat pasti jika perubahan sikap Anita terjadi setelah dia menemui Aisyah. Alfian yang berjalan sambil setengah melamun tak menyadari jika dirinya telah sampai di kamar perawatan sang ayah, dia langsung melihat Aisyah yang sedang duduk di samping ayahnya. Ayahnya yang rupanya sedang bangun, sedang diberi minum oleh Aisyah. Alfian segera menghampiri keduanya. Dia langsung menanyakan kondisi ayahnya yang dijawab oleh sang ayah jika kondisinya sudah lebih baik. Di mana ibu? Tanya Alfian melihat Aisyah. Beliau pulang dulu. Ada beberapa barang yang harus diambil, jawab Aisyah sambil mengelap sudut bibir ayah mertuanya yang basah. Setelah itu Aisyah tampak memijat kembali kaki mertuanya dengan perlahan. Terima kasih nak, ayah merasa terharu Aisyah merawatnya dengan sangat baik. Begitu juga dengan Alfian kaget melihat Aisyah merawat ayahnya dengan sepenuh hati, mengingat jika dirinya tak pernah memperlakukan Aisyah dengan baik. Aku sudah menemui dokter yang merawat ayah, katanya jika kondisi ayah terus membaik ayah bisa kembali ke rumah 2 atau 3 hari lagi. Dokter juga mengatakan jika penyakit jantung ayah kambuh lagi. Karena itu mulai sekarang ayah harus lebih menjaga kesehatan. Tiba-tiba pintu diketuk. Aisyah langsung bangun ketika melihat jika yang datang adalah kedua orang tuanya juga Kak Ahmad, kakak laki-lakinya yang paling tua. Mereka segera datang ketika tahu jika besannya tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Aisyah yang begitu bahagia segera mencium tangan dan memeluk Umi dan Abah. Begitu juga dengan kakaknya. Kerinduannya akan kedua orang tuanya karena sudah hampir 2 bulan tidak bertemu. Dia luapkan dengan memeluk keduanya erat. Setelah itu, Abah segera menghampiri sahabatnya dan menanyakan keadaannya. Mereka semua terlibat percakapan. Ditambah dengan kedatangan ibu, semakin menambah hangat perbincangan mereka. Jujur saja, aku takut jika aku keburu meninggal sebelum bisa menggendong cucuku, ucap ayah seketika membuat semua orang menghiburnya. Lain halnya dengan Aisyah dan Alfian yang malah saling berpandangan mendengar perkataan ayah. Ane berdoa semoga Allah tidak memanggilmu dulu sebelum kamu merasakan repotnya mengurus cucu, jawab Abah bercanda. Semua orang tergelak, kecuali Aisyah dan tentu saja Alfian. Jadi, apa sudah ada tanda-tandanya? Tanya Kak Ahmad melihat Aisyah. Iya, ini sudah 2 bulan kalian menikah loh.
Umi memegang tangan Aisyah. Aisyah hanya menggelengkan kepala sambil berusaha tersenyum. Belum Umi, jawab Aisyah pelan. Alfian hanya bisa menundukkan kepalanya. Ibu yang mengetahui keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya hanya bisa terdiam. Sabar, Abah berdoa semoga secepatnya kalian berdua diberikan amanah berupa keturunan yang solih dan solihah. Semua orang mengaminkan, semakin membuat hati Aisyah pilu. Setelah ayah mertuamu sembuh, menginaplah di rumah 1 malam saja. Adikmu Maryam sangat merindukanmu, ucap ibu sambil berjalan menuju parkiran mobil. Iya ibu, aku harus meminta izin pada suamiku dulu. Ajaklah suamimu juga menginap di sana, ucap ibu lagi sambil menaiki mobil. Aisyah mengangguk. Setelah menyalami semuanya, Aisyah melambaikan tangan melihat mobil yang melaju meninggalkan parkiran. Aisyah berjalan kembali memasuki lobi rumah sakit, sambil sedikit melamun memikirkan banyak hal, terutama sang ayah mertua yang rupanya sudah mengharapkan kehadiran seorang cucu. Dia berjalan menyusuri koridor demi koridor masih dengan banyaknya hal yang dia pikirkan. Hingga tak sengaja di ujung koridor yang sepi, dia melihat Alfian yang tengah berdiri bersama seorang wanita. Aisyah kemudian tahu jika wanita itu adalah Anita. Keduanya tampak sibuk berbicara dengan serius. Aisyah tak ingin mengganggu. Dia segera membalikkan badannya namun terlambat karena kehadirannya sudah diketahui oleh Anita. Aisyah, tunggu dulu, kebetulan kamu ada. Kita harus bicara bertiga. Anita memanggil Aisyah sambil berjalan ke arahnya. Alfian segera memegang tangan Anita, memintanya untuk tidak mengajak serta Aisyah dalam permasalahan mereka. Aisyah sekilas melihat tangan sang suami di lengan Anita, segera dia memalingkan wajahnya. Anita menepis tangan Alfian, kembali berjalan mendekati Aisyah lalu memegang tangannya dan menariknya mendekati Alfian. Sekarang kamu harus memilih, dia atau aku. Anita menatap wajah Alfian dengan sangar. Kamu tahu jika dia telah menyebutku seorang perebut suami orang, aku sangat tersinggung karena kenyataannya dialah yang telah merebutmu dariku. Anita menunjuk Aisyah dengan sangat marah. Aisyah melepaskan tangannya dari genggaman tangan Anita. Dia ini hanya badan saja yang ditutupi tapi mulutnya tidak dijaga. Kamu tahu beberapa hari ini aku memikirkan semua perkataannya yang telah menghinaku. Alfian terdiam. Dia tahu jika saat ini Anita sedang sangat emosi. Dia tahu jika seperti itu hal yang harus dilakukannya adalah mendengarkan semua perkataannya tanpa harus menyelanya. Begitu juga dengan Aisyah yang terdiam santai ketika Anita berulang kali menghina dan menunjuk dirinya. Jadi sekarang saatnya kamu harus memilih. Pilih dia atau aku. Kalau kamu pilih dia, hubungan kita hanya sampai di sini. Jangan pernah hubungi dan temui aku lagi. Tapi kalau kamu pilih aku, cepat ceraikan dia. Anita lagi-lagi menunjuk Aisyah. Anita aku. Alfian tampak bingung. Kalau Anda bingung memilih antara dia atau aku akan membantu Anda. Aku akan bantu dengan mengundurkan diri karena aku bukan pilihan. Apalagi jika harus disejajarkan dengannya. Maaf, level kami berbeda. Anita langsung membelalakkan matanya, meminta suami orang untuk memilih antara dirinya dan istri sah. Sudah jelas jika hanya wanita tak bermartabat yang bisa melakukannya. Aku wanita tak bermartabat, tanya Anita sambil melotot ke arah Aisyah.